Bab 42, Garis Waktu Acara. Ada banyak peristiwa yang dijelaskan dalam Alkitab yang terjadi setelah pengangkatan, selama masa kesengsaraan, dan setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami akan melihat beberapa peristiwa penting, sehingga Anda dapat bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. 42.1 Antikristus menjadi pemimpin global. Setelah pengangkatan, hal pertama yang harus Anda cari adalah munculnya pemimpin global. Alkitab menyebut orang ini sebagai antikristus karena dia adalah kebalikan dan penentang Kristus dan segala sesuatu yang saleh. Orang ini akan tampil sebagai pemimpin politik dengan kemampuan menyatukan seluruh rakyat di muka bumi. Salah satu cara yang bisa dia lakukan adalah dengan agama. Ia juga akan terlihat sebagai pemimpin agama yang menyatukan semua agama. Dia akan menjadi ahli di bidang keuangan dan ekonomi dan memiliki solusi terhadap masalah-masalah yang mengganggu planet ini sebagai akibat dari pengangkatan. Pesan utamanya adalah perdamaian dan keamanan. Seperti yang saya sebutkan di bagian 4 buku ini, dia akan sangat disukai dan Anda akan ingin mendengarkan dan mengikutinya. Ayat ini memberitahu kita bahwa Antikristus, sang penguasa, akan menjadi pemimpin politik dan membuat perjanjian dengan umat Tuhan, Israel, selama 7 tahun. Penguasa akan membuat perjanjian dengan rakyat untuk jangka waktu 1 set 7. Tetapi setelah separuh waktu tersebut, dia akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Dan sebagai klimaks dari semua perbuatan buruknya, dia akan mendirikan benda asusila yang menyebabkan penodaan, hingga akhirnya takdir yang ditetapkan bagi pengotor ini dicurahkan kepadanya. Daniel 9:27 terjemahan hidup baru. Antikristus, yang merupakan binatang pertama dalam kitab suci ini, akan menjadi pemimpin agama. Nabi palsu, yang merupakan binatang lainnya, akan menyebabkan semua orang di bumi menyembah Antikristus. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia mempunyai 2 tanduk seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh wewenang binatang pertama di hadapannya. Dia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah disembuhkan. Wahyu 13:11-12. Antikristus, dia dan binatang dalam ayat-ayat ini, akan menjadi pemimpin ekonomi karena setiap orang harus memiliki tandanya untuk membeli atau menjual. Dia menyebabkan semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan budak, diberi tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Dan bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali ia mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13:16-17. Pengangkatan para pengikut Yesus inilah yang memungkinkan bangkitnya Antikristus. Pengekang yang menahannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus bersemayam dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun Roh Kudus telah disingkirkan, dia masih bekerja di dunia ini untuk menyadarkan manusia akan dosa mereka, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Dalam ayat-ayat ini, manusia pendosa, anak kebinasaan, dan pelanggar hukum semuanya mengacu pada Antikristus. Sekarang saudara-saudara, mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita bersama-sama dengan Dia, jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun. Sebab hal itu tidak akan terjadi, kecuali pemberontakan itu terjadi terlebih dahulu dan manusia durhaka itu dinyatakan, anak kebinasaan, yaitu orang yang menentang dan meninggikan dirinya terhadap segala yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di dalam kuil Tuhan, menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Sekarang kamu tahu apa yang mengekangnya, sampai-sampai dia terungkap pada waktunya sendiri. Sebab misteri pelanggaran hukum telah berhasil. Hanya ada satu orang yang menahan diri sekarang, sampai dia disingkirkan. Kemudian akan terungkap si pelanggar hukum yang akan dibunuh Tuhan dengan nafas mulutnya dan dibinasakan dengan manifestasi kedatangannya. Dan bahkan orang yang kedatangannya terjadi karena perbuatan setan dengan segala kuasa dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban palsu. Tesalonika. Kedua 1:3-4, 6-9. Ayat ini menjelaskan kepada kita mengapa Roh Kudus harus disingkirkan sebelum Antikristus, sang musuh, dapat bangkit sebagai pemimpin. Karena orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan bangkit melawan dia. Ketika musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan akan mengangkat standar terhadap dia. Yesaya 59:19 versi Raja Yakobus Baru. Dalam ayat-ayat ini, yang diucapkan oleh Yesus,
kita melihat Roh Kudus, yang merupakan penasihat dan roh kebenaran, masih bekerja di dunia. Dia menyadarkan orang-orang akan dosa mereka, sehingga mereka mau berpaling kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Meski begitu, aku berkata sejujurnya kepadamu, demi keuntunganmu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penasihat tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimkannya kepadamu. Ketika dia datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. A tentang dosa karena mereka tidak percaya padaku. A tentang kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapakku dan kamu tidak akan melihatku lagi. A tentang penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Akan tetapi, ketika dia Roh kebenaran telah datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara atas nama dirinya sendiri. Tetapi apapun yang dia dengar, dia akan berbicara. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Yohanes 16, 7-11, 13. Ketika pemimpin global ini, sang penguasa, memulihkan ketertiban di planet ini, ia akan berupaya mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain di muka bumi ini. Dia akan menengahi kesepakatan damai antara Israel dan negara-negara tetangga musuhnya. Dalam ayat ini, Israel disebut sebagai bangsanya. Perjanjian damai ini akan menjadi perjanjian 7 tahun yang merupakan satu set perjanjian 7 tahun. Penandatanganan perjanjian ini merupakan peristiwa yang mengawali jam yang terus berdetak pada masa kesengsaraan. Pengangkatan tidak memulai masa kesengsaraan yang sebenarnya. Perjanjian damai inilah yang memulainya. Penguasa akan membuat perjanjian dengan rakyat untuk jangka waktu 1 set 7. Tetapi setelah separuh waktu tersebut, dia akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Dan sebagai klimaks dari semua perbuatan buruknya, dia akan mendirikan benda asusila yang menyebabkan penodaan, hingga akhirnya takdir yang ditetapkan bagi pengotor ini dicurahkan kepadanya. Daniel 9, 27 terjemahan hidup baru. Mulai saat ini dan seterusnya akan terjadi penderitaan dan penderitaan besar di planet ini. Sebab akan ada penderitaan yang lebih besar pada hari-hari itu dibandingkan pada masa apapun sejak Allah menciptakan dunia ini. Dan itu tidak akan pernah sehebat ini lagi. Markus 13, 19 terjemahan hidup baru. Alkitab memberitahu kita bahwa Israel menandatangani perjanjian itu untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. Saya memperkirakan musuh-musuh Israel akan meningkatkan serangan mereka terhadap negara tersebut atau mengancam akan melakukan invasi besar-besaran. Israel, kematian dan Sheol, yaitu neraka, menandatangani perjanjian tersebut. Kita mengetahui bahwa Israel, masyarakat di Yerusalem, mengetahui bahwa perjanjian tersebut didasarkan pada kebohongan, namun mereka tetap menandatanganinya. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai para pencemooh yang memerintah bangsa ini di Yerusalem, karena kamu berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan kami bersekutu dengan dunia orang mati. Ketika momok yang meluap-luap itu berlalu, ia tidak akan menghampiri kita. Fatau kita menjadikan kebohongan sebagai perlindungan kita, dan kita menyembunyikan diri kita di bawah kepalsuan. Oleh karena itu Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku meletakkan di Sion sebagai fondasi sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang berharga dari sebuah fondasi yang kokoh. Siapa yang beriman, janganlah bertindak tergesa-gesa. Aku akan menjadikan keadilan sebagai garis pengukur, dan kebenaran sebagai garis tegak lurus. Hujan es akan menyapu bersih tempat perlindungan kebohongan, dan air akan meluap ke tempat persembunyian. Perjanjianmu dengan kematian akan dibatalkan, dan perjanjianmu dengan Sheol tidak akan berlaku. Ketika momok yang melimpah itu melewatinya, maka Anda akan terinjak-injak olehnya. Yesaya 28, 14-18. Tuhan akan membatalkan perjanjian itu ketika Dia kembali. Perjanjian ini memicu kemarahan Tuhan karena Antikristus menghancurkan tanah suci Tuhan dengan perjanjian ini. Dalam ayat ini, saya mengacu pada Tuhan, dan tanah saya mengacu pada Israel. Aku akan mengumpulkan semua bangsa, dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, Adan. Aku akan melaksanakan penghakiman atas mereka di sana demi umatku, dan demi warisanku Israel, yang mereka terpencar-pencar di antara bangsa-bangsa. Mereka telah membagi tanah saya. Yoel 3:2. Tuhan menjanjikan tanah khusus kepada umat pilihannya, bangsa Israel.
Kitab suci ini memberitahu kita bahwa daratan terbentang dari sungai Nil sampai sungai Efrat, lihat juga bilangan 34. Tanah itu termasuk kota Yerusalem. Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, berfirman, "Aku telah memberikan tanah ini kepada keturunanmu, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar, sungai Efrat." Kejadian 15:18. Ini adalah kota yang sangat istimewa bagi Tuhan, karena ini adalah kota di mana Yesus sendiri akan memerintah di bumi. Tuhan akan tinggal di Yerusalem. Tuhan bahkan menjadikan Yerusalem baru ketika Dia menciptakan langit baru dan bumi baru. Dalam ayat-ayat ini, Sion mengacu pada Yerusalem. Datang lagi firman Tuhan semesta alam yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku bersemangat untuk Sion dengan penuh semangat. Dengan semangat yang besar, aku bersemangat untuknya. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota kebenaran, gunung Tuhan semesta alam, gunung suci." Zakharia 8:1-3, versi Raja Yakobus baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, tempat tinggal Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka." Wahyu 21:1-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak bangsa akan pergi dan berkata, "Ayo, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Dan Dia akan mengajari kita jalan-jalannya, dan kita akan berjalan di jalan-jalannya. Sebab hukum akan keluar dari Sion, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan mengambil keputusan mengenai banyak bangsa. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka juga tidak akan belajar perang." Yesaya 2:2-4. Ingatlah bahwa saya sudah bilang kepada Anda bahwa Antikristus dihuni oleh setan. Setan membenci Tuhan dan ingin menghancurkan rencana Tuhan. Dengan menghancurkan tanah Tuhan, setan mengacungkan tinjunya kepada Tuhan dan memberontak terhadap rencana Tuhan. Jangan khawatir tentang perjanjian ini dan kemarahan yang dipicu oleh setan. Kehendak Tuhan akan terjadi. Tuhan selalu menepati janjinya. Yesus telah mengalahkan setan ketika Dia mati di kayu salib itu dan menaklukkan kematian. Waktu setan di bumi mempunyai tanggal berakhirnya, dan Dia mengetahuinya. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa zaman setan berakhir setelah 1000 tahun pemerintahan Yesus di bumi. Setan adalah iblis yang menipu dan binatang itu adalah Antikristus. Dan setelah 1000 tahun itu, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, Yajuj dan Majuj, untuk mengumpulkan mereka berperang. Tiang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka naik melintasi lebar bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota tercinta. Api turun dari surga dari Tuhan dan melahap mereka. Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20:7-10. 42.2. Kesengsaraan dimulai. Mari kita bicara lebih banyak tentang perjanjian damai ini dan lamanya masa kesengsaraan. Masa kesengsaraan dimulai beberapa saat setelah pengangkatan dan berakhir pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal ini secara khusus dimulai dengan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan musuh-musuhnya. Nabi Perjanjian Lama, Daniel, menulis tentang Antikristus dan perjanjian damai sekitar 539 sebelum Masehi ketika Babel ditaklukkan oleh bangsa Media. Daniel sedang berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk mengampuni dosa-dosa bangsa Israel dan mengalihkan kemarahannya dari Yerusalem ketika malaikat Jibril tiba-tiba muncul untuk menjawab pertanyaan yang dia tanyakan kepada Tuhan. Gabriel mengatakan, penguasa yang akan datang, Antikristus, akan membuat perjanjian damai selama 1 minggu.
Kata Ibrani asli yang digunakan untuk minggu berarti jangka waktu 7 tahun, jadi perjanjian damai adalah 7 tahun. Kita juga melihat di dalam kitab suci bahwa dikatakan bahwa murka akan dicurahkan sampai habis. Masa kesengsaraan akan berlangsung selama 7 tahun penuh. Selama masa ini Tuhan akan menunjukkan murkanya dengan segala macam tanda dan keajaiban. Ini dimaksudkan untuk menjauhkan orang dari kejahatan dan menuju Tuhan. Ini adalah peringatan terakhir Tuhan bahwa waktu hampir habis bagi Anda untuk membuat pilihan di mana Anda ingin menghabiskan kekekalan. Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Dan bahkan sampai akhir, dan murka yang telah ditentukan itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang sunyi. Daniel 9:27. Yesus juga berbicara tentang masa kesengsaraan. Kita melihat dalam ayat-ayat ini bahwa ia bahkan merujuk, dengan demikian memvalidasi nubuatan yang diberikan oleh Daniel. Saat dia duduk di Bukit Zaitun, murid-murid datang kepadanya secara pribadi dan berkata, "Beritahukan kepada kami, kapankah hal-hal ini akan terjadi? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Oleh karena itu, apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan, yang dibicarakan melalui Nabi Daniel, berdiri di tempat suci, biarlah pembaca mengerti, maka biarlah orang-orang yang ada di Yudea mengungsi ke pegunungan. Sebab pada waktu itu akan terjadi penderitaan yang sangat besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jika masa itu tidak dipersingkat, maka tidak ada manusia yang dapat diselamatkan. Namun demi orang-orang terpilih, hari-hari itu akan dipersingkat." Matius 24:3-15-16, 21-22. Kita telah mempelajari di atas bahwa pada pertengahan minggu Antikristus menghentikan pengorbanan di Bait Suci Yahudi karena kekejian yang dilakukannya di Bait Suci. Pertengahan minggu adalah 3,5 tahun. Kekejian yang membinasakan adalah bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan mendirikan suatu benda asusila di Bait Allah. Dia merusak dan menajiskan Bait Suci. Hari Tuhan, Yahweh, dan kesengsaraan besar adalah rujukan lain pada periode waktu ini. Kata-kata ini juga secara khusus mengacu pada 3,5 tahun terakhir masa kesusahan besar yang akan menampilkan murka Tuhan yang sangat hebat. Selama 3,5 tahun terakhir, Tuhan bersabda dalam ayat-ayat ini bahwa manusia menjadi lebih langka daripada emas murni. Lihatlah, hari Tuhan datang, kejam, dengan murka dan murka yang dahsyat. Itu membuat negeri itu menjadi sunyi sepi dan membinasakan orang-orang berdosa dari sana. Aku akan menghukum dunia karena kejahatannya, dan orang jahat karena kesalahannya. Aku akan menghentikan kecongkakan orang-orang yang sombong, dan aku akan merendahkan kecongkakan orang-orang yang jahat. Aku akan menjadikan manusia lebih langka daripada emas murni, bahkan manusia lebih langka daripada emas murni Ofir. Yesaya 13:9-11-12. 3,5 tahun terakhir akan menampilkan keajaiban di langit dan di bumi termasuk darah, api, dan tiang asap. Dalam ayat-ayat ini, Sion mengacu pada Yerusalem. Saya harap Anda memilih untuk melihat Tuhan dan kemuliaannya di tengah tanda-tanda ini, dan Anda merobek hati Anda dan berpaling kepada Tuhan, karena Dia akan mengampuni Anda. Tiuplah trompet di Sion, dan bunyikan alarm di Gunung Kudusku. Biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, karena hari Tuhan telah tiba, karena sudah dekat, hari yang gelap gulita dan kesuraman, hari yang mendung dan gelap gulita. Saat fajar menyingsing di pegunungan, suatu bangsa yang besar dan kuat. Di sini tidak pernah seperti ini, dan tidak akan ada lagi setelahnya, bahkan selama bertahun-tahun. Yahweh menggemuruhkan suaranya di hadapan pasukannya. Fatau kekuatannya sangat besar. Fatau Dia kuat yang menaati perintahnya. Fatau hari Tuhan itu besar dan dahsyat sekali, dan siapakah yang dapat menanggungnya? Namun sekarang pun firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dan dengan puasa, dan dengan menangis, dan dengan berkabung. Robeklah hatimu, bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Tuhan, Allahmu. Fatau Dia murah hati dan penyayang, lambat marah, berlimpah cinta kasih, dan pantang menyerah dalam mendatangkan malapetaka. Aku akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban di langit dan di bumi, darah, api, dan tiang asap. Matahari akan berubah menjadi kegelapan, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Fatau di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-orang yang luput,
seperti yang difirmankan Tuhan. Dan di antara orang-orang yang tersisa, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yoel 2, 1-2, 11-13, 30-32. Yesus berharap orang-orang mengetahui kedatangannya yang pertama. Jadi carilah Yesus dan ketahuilah hari kedatangannya kembali. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah Dia dan kota yang Dia tangisi adalah Yerusalem. Yesus memberitahu kita bahwa orang-orang tidak mengetahui waktu kunjungan Anda. Itu berarti mereka tidak mengenali Yesus mengunjungi mereka. Ketika Dia mendekat, Dia melihat kota itu dan menangisinya sambil berkata, "Seandainya kamu, bahkan kamu, hari ini mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kedamaianmu, tapi sekarang mereka tersembunyi dari matamu, karena hari-harinya akan tiba kepadamu, ketika musuh-musuhmu akan membangun barikade untuk melawanmu, mengepungmu dari segala sisi, dan akan menghempaskanmu serta anak-anakmu yang ada di dalam dirimu hingga jatuh ke tanah. Mereka tidak akan meninggalkanmu satu demi satu, karena kamu tidak mengetahui waktu kunjunganmu." Lukas 19, 41-44. Setelah perjanjian itu ditandatangani, Anda akan dapat mengetahui kapan tepatnya Yesus Kristus akan muncul di bumi untuk kedatangannya yang kedua kali. Ini akan memberi Anda harapan besar dan antisipasi yang bersemangat untuk hari itu. Yesus akan kembali ke bumi 3,5 tahun setelah pengorbanan di Bait Suci dihentikan. Karena kalender Yahudi menggunakan 360 hari per tahun, maka itu akan menjadi 1260 hari. Ayat di bawah ini menyebutkan 1290 hari, sebab Yesus datang kembali saat perang Armagedon sedang berlangsung. Diperlukan waktu untuk menghentikan perang tersebut dan kemudian memisahkan semua orang yang tidak beriman dari mereka yang masih hidup. Bagi mereka yang diberkati dan selamat sampai hari 1335, saat itulah pemerintahan Yesus di bumi dimulai dan orang-orang percaya bergabung dengannya dalam kerajaannya. Sejak korban bakaran yang tetap itu dihilangkan dan kekejian yang menyebabkan kehancuran itu ditegakkan, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang menantikan, dan sampai pada 1335 hari. Daniel 12, 11-12. Setiap orang akan melihat Yesus, Anak Manusia, datang di atas awan, namun tidak semua orang akan senang melihatnya. Kita melihat dalam kitab suci di bawah ini bahwa banyak orang akan berduka atas kepulangannya. Ketika Anda melihatnya, saya harap Anda hanya berduka karena Anda memiliki hati yang bertobat dan menyadari apa yang Yesus telah lakukan untuk Anda. Dalam hal ini, kesedihan Anda akan segera tergantikan oleh kegembiraan. Belakangan, Yesus duduk di Bukit Zaitun. Murid-muridnya datang kepadanya secara pribadi dan berkata, "Beritahu kami, kapan semua ini akan terjadi? Tanda apa yang menandakan kembalinya Anda dan akhir dunia?" Harinya akan tiba ketika Anda akan melihat apa yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, benda asusila yang menyebabkan penodaan saat berdiri di tempat kudus. Pembaca, perhatikan. Segera setelah penderitaan pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bersinar lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa di langit akan terguncang. Dan akhirnya tanda kedatangan Anak Manusia akan tampak di langit, dan akan terjadi duka mendalam di antara semua bangsa di bumi. Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di surga, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Matius 24, 3, 15. 29-30 terjemahan hidup baru. 42,3. Tuhan mengirimkan penghakiman. Begitu masa kesengsaraan dimulai, Tuhan akan mengirimkan banyak penghakiman ke bumi. Jika Anda familiar dengan tulah yang Tuhan kirimkan ke Mesir ketika Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi, penghakiman ini serupa, namun jauh lebih berdampak dan menghancurkan. Hal-hal buruk yang akan terjadi antara lain perang, kelaparan, kemiskinan, hujan es besar, kebakaran yang meluas, panas terik, sumber air berubah menjadi darah, bisul di kulit manusia, dan banyak kematian. Kematian dan kehancuran adalah ciri khas dari penghakiman ini. Alkitab memberitahu kita bahwa jutaan orang akan binasa. Kitab Wahyu dalam Alkitab menggambarkan penghakiman setelah pengangkatan. Dalam ayat ini, kita melihat hujan es dan api setelah terompet pertama dibunyikan. Akibatnya sepertiga bumi terbakar. Bunyi pertama dibunyikan, lalu terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan keduanya terlempar ke bumi.
sepertiga bumi terbakar, sepertiga pepohonan terbakar, dan seluruh rumput hijau terbakar habis. Wahyu 8:7. Dalam ayat ini, kita melihat segala sesuatu di laut mati karena berubah menjadi darah. Malaikat yang kedua menuangkan isi mangkuknya ke dalam laut, sehingga laut itu menjadi darah seperti darah orang mati. Semua makhluk hidup di laut mati. Wahyu 16:3. Kitab suci ini mengungkapkan bahwa ada hujan es yang lebat seberat 1 talenta, yang setara dengan 75 pon. Hujan es yang besar, kira-kira seberat 1 talenta, turun dari langit menimpa manusia. Manusia menghujat Tuhan karena wabah hujan es, karena wabah ini sangat parah. Wahyu 16:21. Hanya dalam 2 penghakiman, setengah dari populasi dunia yang tersisa setelah pengangkatan akan mati. Dalam ayat pertama di bawah ini, 1/4 bumi binasa karena pedang, kelaparan, kematian, dan binatang buas. Pada tahap kedua, 1/3 penduduknya meninggal. Ketika ia membuka meterai yang keempat, aku mendengar makhluk hidup yang keempat berkata, "Mari dan lihatlah, seekor kuda berwarna pucat, dan nama orang yang menungganginya adalah kematian. Hades mengikutinya, kepadanya diberikan kuasa atas 1/4 bumi, untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan kematian, dan dengan binatang-binatang liar di bumi." Wahyu 6:7-8. Malaikat ke-6 berbunyi, aku mendengar suara dari tanduk mezbah emas di hadapan Allah, berkata kepada malaikat ke-6 yang membawa terompet, bebaskan ke-4 malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Terbebaslah ke-4 malaikat yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari itu, bulan dan tahun itu, agar mereka dapat membunuh 1/3 umat manusia. Wahyu 9:13-15. Penilaian ini memiliki beberapa tujuan. Apapun yang terjadi, ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia ingin Anda menghentikan perilaku jahat Anda dan kembali kepadanya, kembali kepada kebenaran. Anggaplah hal-hal buruk ini sebagai disiplin dari Tuhan. Dia mencoba menarik perhatian Anda dan memperbaiki jalan hidup Anda. Dia memberi Anda gambaran penuh tentang kuasa-Nya, sehingga Anda memahami bahwa Dia ada. Tuhan melakukan ini di masa lalu dengan penghakiman. Yunus diutus untuk memberitahu Niniwe bahwa Tuhan akan menggulingkan mereka karena kejahatan mereka. Dia diutus untuk memberitakan firman Tuhan dan memanggil orang-orang untuk bertobat. Benar, firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya yang berbunyi, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan beritakanlah kepadanya pesan yang kuberikan kepadamu. Yunus mulai memasuki kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru dan berkata, 40 hari lagi Niniwe akan digulingkan. Penduduk Niniwe percaya kepada Tuhan. Berita itu sampai ke telinga Raja Niniwe. Dia membuat pengumuman, janganlah manusia atau hewan, kawanan atau kawanan ternak, merasakan apapun. Dan mereka tidak memberi makan atau minum air. Tetapi biarlah mereka ditutupi dengan kain kabung, baik manusia maupun binatang, dan biarlah mereka berseru dengan nyaring kepada Allah. Ya, biarlah mereka memalingkan setiap orang dari jalannya yang jahat dan dari kekerasan yang ada di tangannya. Siapa yang tahu apakah Tuhan tidak akan berbalik dan mengalah, serta berpaling dari amarahnya yang dahsyat, agar kita tidak binasa? Allah melihat perbuatan mereka, sehingga mereka berbalik dari jalan kejahatannya. Tuhan mengalah atas bencana yang Dia katakan akan Dia lakukan terhadap mereka, dan Dia tidak melakukannya. Yunus 3, 1-2, 4-10. Kita melihat dalam ayat-ayat ini bahwa melalui penghakiman, Tuhan ingin manusia mendengar murka yang ingin Dia berikan kepada mereka. Hal itu agar mereka berbalik dari kejahatannya, sehingga Tuhan dapat mengampuni mereka. Pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini kepada Yeremia dari Tuhan yang berbunyi, ambillah sebuah gulungan sebuah kitab dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kukatakan kepadamu mengenai Israel dan terhadap Yehuda dan melawan segala bangsa sejak aku berbicara kepadamu, sejak zaman Yosia bahkan sampai hari ini. Bisa jadi kaum Yehuda akan mendengar segala kejahatan yang aku hendak lakukan terhadap mereka. Semoga mereka masing-masing kembali dari jalan jahatnya, tagar aku dapat mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Yeremia 36, 1-3. Dia ingin Anda mengetahui siapakah Tuhan yang sejati.
Dia mengungkap kebohongan dan kekuatan palsu antikristus dan setan. Ada jutaan orang seperti Anda yang berusaha memahami kebenaran tentang pengangkatan dan apa yang akan terjadi. Saya tahu Anda belum mengeraskan hati Anda terhadap Tuhan karena Anda masih membaca buku ini. Tuhan juga mengetahui hal ini. Ini adalah peringatan terakhir Anda dari Tuhan. Waktu hampir habis. Setelah peristiwa kesengsaraan ini, Tuhan akan memutuskan siapa yang akan tetap hidup di bumi dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yesus. Hanya mereka yang beriman kepada Tuhan dan Putranya, Yesus, dan kematiannya, karena dosa-dosa mereka yang akan hidup di kerajaan itu. Sayangnya, Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang akan mengenali sumber penghakiman ini, namun sebagian besar akan menolak untuk bertobat. Orang-orang ini akan mengetahui sepenuhnya bahwa Tuhan mengirimkan kehancuran dan kematian yang mengerikan ini, namun mereka terus memberontak melawan Dia. Inilah orang-orang yang telah mengambil keputusan terhadap Tuhan. Anda tahu, mereka tidak ingin berhubungan dengan Tuhan. Mereka tidak ingin hidup di surga bersama Tuhan. Mereka tidak ingin hidup di bumi bersama Yesus. Mereka ingin terus melakukan hal-hal yang jahat dan jahat. Mereka ingin menjadi seperti setan. Jika Anda ingin hidup seperti setan, maka Tuhan akan mengizinkan Anda. Maka Dia akan memperlakukanmu sebagaimana Dia memperlakukan setan. Setan sedang mengamuk di planet ini saat ini, menipu Anda dan membantu Anda berbuat dosa. Keputusan ini adalah hukuman baginya dan para pengikutnya. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, karena mereka melihat Dia yang duduk di atas takhta. Mereka tahu bahwa Yesuslah anak domba yang mengirimkan penghakiman ini ke bumi, namun mereka menolak untuk bertobat. Langit terangkat bagaikan gulungan kitab ketika digulung. Setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Raja-raja di bumi, para pangeran, para panglima, orang-orang kaya, orang-orang kuat, dan setiap budak dan orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan di bebatuan pegunungan. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan bukit-bukit batu, "Jatuhlah ke atas kami dan sembunyikan kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba, sebab hari besar murkanya telah tiba." Dan siapa yang sanggup berdiri? Wahyu 6, 14-17. Meskipun mereka tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan, orang-orang yang tidak terbunuh oleh wabah tersebut tetap tidak bertobat. Umat manusia yang lain, yang tidak terbunuh oleh malapetaka-malapetaka ini, tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak mau menyembah setan-setan, dan berhala-berhala yang terbuat dari emas, dan perak, dan dari kuningan, dan dari batu, dan dari kayu, yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Mereka tidak bertobat atas pembunuhan mereka, sihir mereka, percabulan mereka, atau pencurian mereka. Wahyu 9, 20-21. Dalam ayat ini, kita melihat orang-orang yang selamat dari terik matahari tidak bertobat. Sebaliknya, mereka menghujat Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang mengirimkan penghakiman ini. Orang-orang dihanguskan oleh panas terik, dan orang-orang menghujat nama Tuhan yang berkuasa atas wabah ini. Mereka tidak bertobat dan memberinya kemuliaan. Wahyu 16, 9. Saya harap Anda tidak menanggapi Tuhan seperti yang dilakukan orang-orang ini. Saya harap Anda memilih untuk menanggapi Tuhan seperti yang dilakukan Ayub ketika masalah menimpanya. Ketika setan datang untuk menghancurkan kehidupan Ayub, mula-mula Ayub marah dan iri terhadap orang-orang jahat yang memiliki segalanya dan tidak dihukum. Namun kemudian Ayub bertemu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa dan teringat rasa hormatnya kepada Tuhan. Ayub kemudian merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan bertobat dari kemarahan, kepahitan, dan kesombongannya. Baca ulang bab 36 jika perlu. Inilah tanggapan Ayub kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan bisa melakukan apa saja. Ayub menyesal dan bertobat. Kemudian dia menarik kembali semua hal berdosa yang dia katakan. Kemudian Ayub menjawab Yahweh, "Aku tahu bahwa kamu mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak ada tujuanmu yang dapat dibatasi." Anda bertanya, siapakah orang yang menyembunyikan nasihat tanpa sepengetahuannya? Oleh karena itu, aku telah mengucapkan apa yang tidak kupahami, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, yang tidak kuketahui. Oleh karena itu, aku membenci diriku sendiri, dan bertobat dalam debu dan abu. Ayub 42, 1-3. 6. Saya menarik kembali semua yang saya katakan, dan saya duduk di atas debu dan abu untuk menunjukkan pertobatan saya. Ayub 42, 6 terjemahan hidup baru.
Ini belum terlambat bagi Anda dan tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Tuhan akan mengampuni apapun. Dia lebih besar dari dosamu. Tuhan akan memaafkanmu. Nikmatilah ayat-ayat ini. Oleh karena itu, Ia juga mampu menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang mendekat kepada Allah melalui Dia, mengingat bahwa Ia hidup selama-lamanya untuk menjadi perantara bagi mereka. Ibrani 7:25. Carilah Yahweh selagi Dia ditemukan. Panggil Dia selagi Dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang fasik meninggalkan pikirannya. Biarkan dia kembali kepada Yahweh, dan Dia akan mengasihani dia, kepada Tuhan kita, karena Dia akan dengan senang hati mengampuni. Yesaya 55:6-7. 42,4. Injil diumumkan. Tidak semuanya merupakan berita buruk. Melalui kematian, kehancuran, dan penipuan, jutaan orang akan mengenal Yesus dan diselamatkan. Selama masa kesengsaraan, Tuhan membangkitkan 144.000 pria Yahudi untuk memberitakan Injil. Orang-orang ini berasal dari suku Israel. Ayat-ayat ini juga memberitahu kita bahwa mereka dilindungi secara ilahi, dimeteraikan dari murka Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan misi mereka. Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, 144.000 orang, dari setiap suku Bani Israel. Wahyu 7:3-4. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak boleh merusak rumput di bumi, tidak juga tanaman apapun, tidak juga pohon apapun, tetapi hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Tuhan di dahi mereka. Wahyu 9:4. Selain itu, dua pria muncul di Yerusalem untuk memberitakan Injil. Ayat-ayat ini menyebut kedua orang ini sebagai saksi. Mereka juga mampu melakukan banyak mukjizat karena Tuhan telah memberikan mereka kuasanya. Banyak orang akan menjadi percaya karena kesaksian mereka. Saya mengacu pada Tuhan dan binatang mengacu pada Antikristus. Aku akan memberikan kuasa kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat 1260 hari dengan mengenakan kain kabung. Jika ada yang ingin menyakitinya, maka keluarlah api dari mulutnya dan melahap musuh-musuhnya. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit, agar tidak turun hujan pada hari-hari nubuatan mereka. Mereka mempunyai kuasa atas air, mengubahnya menjadi darah, dan menyerang bumi dengan segala wabah, kapanpun mereka mau. Ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut itu akan berperang melawan mereka, mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Setelah 3,5 hari itu, masuklah nafas kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, dan mereka berdiri. Ketakutan besar menimpa mereka yang melihatnya. Wahyu 11:3-5-7, 11. Terlebih lagi, ada seorang malaikat yang terbang melintasi bumi memberitakan kabar baik tentang bagaimana cara diselamatkan. Tuhan ingin memastikan setiap orang di planet ini mengetahui bagaimana caranya diselamatkan dan hidup bersamanya selamanya. Dia benar-benar mencintaimu. Coba pikirkan tentang semua orang yang akan mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Saya melihat seorang malaikat terbang di tengah langit, membawa kabar baik yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dia berkata dengan suara nyaring, takut akan Tuhan, dan muliakan Dia. Fatau saat penghakiman telah tiba. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air. Wahyu 14:6-7. Jutaan orang akan diselamatkan melalui peristiwa kesengsaraan karena mereka mampu mendengar Injil dan karena mereka menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa dan percaya. Ayat ini menggambarkan orang-orang kudus kesusahan di surga bersama Yesus. Mereka beriman kepada Yesus setelah pengangkatan terjadi tetapi meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kitab suci ini memberitahu kita bahwa ada banyak orang dari berbagai bangsa dan suku yang menjadi orang-orang kudus pada masa kesusahan besar. Sesudah itu aku melihat, dan tampaklah kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa dan semua suku, umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih dan daun palem di tangan mereka. Inilah mereka yang keluar dari penderitaan besar. Mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba. Wahyu 7:9-14. Manusia memang akan melihat kemuliaan Tuhan pada masa ini dan percaya. Ketika Yesus membangkitkan temannya Lazarus dari kematian,
Banyak orang yang melihat mukjizat itu memutuskan untuk beriman kepada Yesus. Yesus berkata, "Singkirkan batu itu." Marta, saudara perempuan dia yang sudah meninggal, berkata kepadanya, "Tuhan, saat ini sudah ada bau busuk, sebab dia sudah meninggal 4 hari." Yesus berkata kepadanya, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan?" Setelah ia berkata demikian, ia berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah." Orang yang sudah mati itu keluar, tangan dan kakinya terikat dengan kain kafan, dan mukanya dibalut kain. Yesus berkata kepada mereka, "Bebaskan dia, dan biarkan dia pergi." Oleh karena itu banyak orang Yahudi yang datang kepada Maria, dan melihat apa yang Yesus lakukan, percaya kepadanya. Yohanes 11, 39-40, 43-45. Jika Anda beriman kepada Yesus, bergabunglah dengan amanat agung. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan mengapa kita hendaknya membagikan iman kita. Bantulah orang lain untuk mengenal Tuhan, dan berseru kepadanya agar mereka dapat diselamatkan. Sebab, siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu bagaimanakah mereka akan berseru kepada Dia yang tidak mereka percayai? Bagaimana mereka akan percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang pengkhotbah? Dan bagaimana mereka akan berdakwah jika mereka tidak diutus? Sebagaimana ada tertulis, betapa indahnya kaki mereka yang memberitakan kabar baik damai, yang membawa kabar gembira tentang hal-hal baik. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Roma 10, 13-15, 17. 42,5. Perang Harmagedon. Banyak orang mengira Armagedon identik dengan akhir dunia. Bukan itu masalahnya. Sebenarnya, ini mengacu pada perang yang dimulai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Perang ini terjadi di seluruh Israel, dan tempat berkumpulnya pasukan antikristus adalah di Armagedon. Kata itu sendiri berarti Bukit Megido. Kota Megido menghadap ke lembah Yizreel di dataran besar dekat Gunung Karmel. Perang ini terutama terjadi antara antikristus dan umat pilihan Tuhan, Israel. Namun, beberapa pemimpin tidak setuju dengan apa yang dilakukan antikristus. Mereka akan bangkit melawan dia dan menghancurkan kota tempat dia memerintah. Kota itu disebut sebagai Babel dalam Alkitab. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk berperang melawan Israel. Tak lama setelah Yerusalem jatuh ke tangan antikristus, dia mengarahkan pasukannya melawan Yesus. Perang berakhir ketika Yesus tiba pada kedatangannya yang kedua kali dan mengalahkan musuh. Perang ini khususnya akan berpusat di sekitar Yerusalem. Antikristus akan memulai perang ini ketika dia melanggar perjanjian damai dengan Israel. Ya, dia akhirnya melanggar perjanjian damai yang dia mediasi. Itu karena ini adalah perjanjian perdamaian palsu. Motivasinya yang sesungguhnya akan terlihat di hadapan semua orang. Ini terjadi 3,5 tahun setelah masa kesengsaraan. Ingat 2 saksi yang memberitakan Injil di Yerusalem. Antikristus membunuh mereka sementara seluruh dunia menyaksikannya. Tubuh mereka dibiarkan dilihat semua orang selama beberapa hari sebelum mereka dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan. Kemudian Antikristus memasuki kuil Yahudi. Ini akan menjadi kuil ketiga mereka dan dibangun selama masa kesengsaraan. Ketika dia memasuki kuil, dia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan melakukan tindakan yang menajiskan kuil. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat Antikristus berperang melawan 2 saksi atau 2 nabi. Antikristus adalah binatang itu, dan kota besarnya adalah Yerusalem. Itu karena mereka memberitakan Injil yang merupakan kesaksian mereka dan menyiksa manusia di bumi dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban mereka. Ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut itu akan berperang melawan mereka, mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Mayat mereka akan disemayamkan di jalan kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat juga Tuhan mereka disalib. Dari antara bangsa-bangsa, suku-suku, bahasa-bahasa dan bangsa-bangsa, orang-orang akan melihat mayat mereka selama 3,5 hari, dan tidak akan membiarkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang diam di bumi bergembira karenanya, dan mereka bergembira. Mereka akan saling memberi hadiah, karena kedua nabi ini menyiksa penduduk bumi. Wahyu 11, 7-10. Pada saat yang sama, Antikristus akan menguasai kuil Yahudi dan menghentikan persembahan. Dalam ayat ini, dia adalah Antikristus.
Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Dan bahkan sampai akhir, dan murka yang telah ditentukan itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang sunyi. Daniel 9:27. Kita melihat dalam ayat ini bahwa Antikristus melampiaskan kemarahannya terhadap umat Allah. Umat Allah adalah umat perjanjian kudus. Antikristus disebut sebagai Raja Utara, dan karena dia menentang umat Tuhan, Antikristus akan memberikan kebaikan kepada semua orang yang tidak percaya. Begitu dia menodai kuil, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Raja Negeri Utara akan kembali ke negerinya dengan membawa kekayaan yang melimpah, namun hatinya akan menentang perjanjian suci. Dia akan mengambil tindakan terhadap hal itu dan kemudian kembali ke negaranya sendiri. Pada waktu yang ditentukan, dia akan menyerang selatan lagi, tapi kali ini hasilnya akan berbeda dari sebelumnya. Kapal-kapal di pesisir barat akan menentangnya, dan dia akan putus asa. Kemudian dia akan berbalik dan melampiaskan amarahnya terhadap perjanjian suci. Dia akan kembali dan memberikan kasih sayang kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Angkatan bersenjatanya akan bangkit untuk menodai benteng kuil dan menghapuskan pengorbanan sehari-hari. Kemudian mereka akan mendirikan kekejian yang membinasakan. Raja akan melakukan apa yang dia mau. Dia akan meninggikan dan mengagungkan dirinya di atas segala dewa dan akan mengatakan hal-hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya yang menentang Tuhan para dewa. Daniel 11:28-31, 36 versi internasional baru. Antikristus kemudian berperang melawan orang-orang Yahudi, memaksa mereka melarikan diri. Yesus, dalam kitab suci di bawah ini, memperingatkan orang-orang di Yerusalem untuk lari ke pegunungan ketika Antikristus menyerbu bait suci. Ini sangat mendesak. Mereka bahkan tidak boleh pergi ke rumah untuk mengambil barang terlebih dahulu karena akan ada penindasan dan kekejaman yang tidak adil dari Antikristus. Tetapi bila kamu melihat kekejian yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat yang tidak seharusnya, biarlah pembaca mengerti. Maka biarlah orang-orang yang ada di Yudea lari ke gunung-gunung, dan janganlah orang yang ada di atap rumah turun ke bawah, atau masuk ke dalam untuk mengambil apapun dari rumahnya. Biarlah dia yang berada di ladang tidak kembali mengambil jubahnya. Sebab pada hari-hari itu akan terjadi penindasan, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal penciptaan yang diciptakan Tuhan sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Markus 13:14-16, 19. Ketika Antikristus mengobarkan perang ini, dia membawa semua bangsa melawan Yerusalem. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa kota itu akan dijarah, dan para wanita akan diperkosa. Dari penduduk yang tidak melarikan diri, separuhnya ditangkap, dan separuhnya lagi tertinggal di antara reruntuhan. Sesungguhnya hari Tuhan akan tiba, jarahanmu akan dibagi-bagi di dalam dirimu. Sebab aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk berperang melawan Yerusalem. Dan kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dijarah, dan para wanita akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu akan ditawan, dan sisanya tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Zakharia 14:1-2. Bukan hanya Yerusalem yang jatuh ke tangan Antikristus. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa ia menyerbu banyak negara. Raja Negeri Utara mengacu pada Antikristus. Tanah yang indah menunjuk pada Israel. Pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang melawannya, dan Raja Negeri Utara akan menyerangnya dengan kereta, kavaleri, dan armada kapal yang besar. Dia akan menyerang banyak negara dan menyapu bersihnya seperti air bah. Dia juga akan menyerbu negeri indah. Banyak negara akan jatuh, namun Edom, Moab, dan para pemimpin Amon akan terlepas dari tangannya. Daniel 11:40-41 versi internasional baru. Banyak sekali orang yang ikut serta dalam perang ini dalam pasukan Antikristus, 200 juta. Ada penjelasan yang agak aneh di dalam Alkitab tentang pasukan ini. Mari kita membacanya. Berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang terompet, bebaskan keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Terbebaslah keempat malaikat yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari itu, bulan dan tahun itu, agar mereka dapat membunuh sepertiga umat manusia. Jumlah pasukan penunggang kuda adalah 200 juta orang. Saya mendengar jumlah mereka.
Demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, memakai penutup dada berwarna merah menyala, biru eceng gondok dan kuning belerang. Adan kepala kudanya menyerupai kepala singa. Dari mulut mereka keluar api, asap dan belerang. Wahyu 9, 14-17. Kalau tentaranya digambarkan, sepertinya itu adalah pasukan iblis yang terdiri dari malaikat jatuh. Lihatlah kuda yang mereka tunggangi. Saya belum pernah melihat kuda berkepala singa yang bisa menyemburkan api dan belerang. Kuda normal tidak terlihat seperti itu atau melakukan itu. Tidak, menghirup api adalah hal yang dilakukan naga. Dan siapakah yang kita kenal sebagai naga itu? Itu adalah setan. Selain pasukan iblis, kita melihat dalam kitab suci bahwa malaikat-malaikat yang jatuh meyakinkan raja-raja di seluruh bumi untuk berkumpul untuk berperang di Armagedon. Ingatlah bahwa binatang itu adalah Antikristus. Ayat-ayat ini juga menceritakan tentang tentara yang berkumpul di tempat yang disebut Armagedon. Malaikat keenam menuangkan isi mangkuknya ke sungai besar Efrat, dan airnya dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Kemudian saya melihat 3 roh najis yang bentuknya seperti katak. Dai keluar dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Mereka adalah roh-roh jahat yang melakukan tanda-tanda. Dan mereka pergi menemui raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk berperang pada hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian mereka mengumpulkan raja-raja itu ke tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu 16, 12-14, 16 versi internasional baru. Jumlah orang yang berkumpul untuk berperang di sini sulit diperkirakan. Kami memiliki pasukan iblis sebanyak 200 juta. Lalu kita juga mempunyai bala tentara raja-raja dari seluruh dunia. Jadi mungkin lebih dari 400 juta orang yang terkumpul. Sekarang biarkan jumlah tentara itu masuk sejenak. Pada bulan Juli 2019, populasi Amerika Serikat diperkirakan mencapai 329 juta. Jumlah tentara iblis itu saja adalah 60% dari populasi Amerika Serikat. Mengapa banyak orang berkumpul untuk berperang? Apakah Anda memperhatikan setan-setan mengumpulkan mereka semua di Armagedon? Itu karena Yesus akan datang. Setan tahu kapan harus menunggunya. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa Anda juga bisa mengetahui hari Dia akan kembali. Anda tahu, mereka mengubah peperangan yang berkecamuk melawan umat Tuhan menjadi perang melawan Allah sendiri. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita melihat Antikristus yang merupakan binatang buas, raja-raja di bumi, dan pasukan mereka berkumpul untuk berperang melawan Yesus dan pasukan orang-orang percaya dari surga. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang disebut setia dan benar. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Namanya disebut Firman Tuhan. Bala tentara di surga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih murni dan halus. Aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta pasukan mereka berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu dan melawan pasukannya. Wahyu 19, 11-14, 19. 42.6. Yesus kembali. Yesus akan datang kembali ke bumi pada akhir masa kesusahan besar selama 7 tahun, selama perang Armagedon. Inilah yang disebut dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Dia kembali, banyak hal terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yesus akan datang kembali dengan pertunjukan kuasa dan kemuliaan yang spektakuler. Alkitab memberitahu kita bahwa Dia kembali dengan cara yang sama seperti saat Dia pergi di awan. Dia akan datang di atas awan menuju Bukit Zaitun di Yerusalem. Ketika kakinya menyentuh bumi, gempa besar akan membelah gunung tersebut. Dalam kitab suci ini, Yesus adalah Dia yang diangkat. Setelah Ia mengatakan hal-hal ini, ketika mereka melihatnya, terangkatlah Ia, dan awan menutupi Dia dari pandangan mereka. Sementara mereka memandang dengan tekun ke langit ketika Dia berjalan, lihatlah, 2 orang laki-laki berpakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Yesus ini, yang diangkat ke langit meninggalkanmu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke langit." Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari gunung yang disebut Zaitun,
yang dekat Yerusalem, satu perjalanan jauhnya pada hari Sabat. Kisah 1, 9-12. Bukit Zaitun adalah gunung di sebelah timur Yerusalem. Saat Yesus datang kembali, akan terjadi gempa bumi yang membelah gunung tersebut. Ini akan bergerak ke utara dan selatan, menciptakan lembah besar. Kemudian Tuhan akan keluar dan berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ketika Dia berperang pada hari peperangan. Kakinya pada hari itu akan berdiri di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Dan Bukit Zaitun akan terbelah dua, dari timur ke barat, sehingga membentuk sebuah lembah yang sangat besar. Setengah dari gunung itu akan bergerak ke arah utara, dan setengahnya lagi ke arah selatan. Zakharia 14, 3-4. Yesus tidak akan sendirian ketika Dia kembali. Semua orang yang diangkat dan yang dibangkitkan pada saat pengangkatan ada bersama Dia. Dalam ayat-ayat ini, mereka digambarkan sebagai orang-orang suci dan bala tentara yang ada di surga. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni, sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Bala tentara di surga mengikuti Dia dengan menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih murni dan halus. Wahyu 19, 8, 14. Inilah hal lain yang spektakuler tentang kedatangan Yesus kembali. Semua orang akan melihatnya. Saya tidak akan menebak bagaimana Tuhan akan melakukan hal ini, tapi ini akan menjadi hal yang luar biasa. Saat Dia muncul di atas awan, semua mata akan melihatnya. Yesus Kristus, saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati, dan penguasa raja-raja bumi. Kepada Dia yang mengasihi kita, dan yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita dengan darah-Nya. Lihatlah, Dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya, termasuk orang-orang yang menikamnya. Semua suku di bumi akan berduka cita karenanya. Meski begitu, amin. Wahyu 1, 5, 7. Ketika Yesus datang kembali, dunia sedang berperang. Hal pertama yang Dia lakukan adalah menghentikan perang di Armagedon. Yesus melemparkan Antikristus yang merupakan binatang buas dan nabi palsu ke dalam lautan api, neraka. Kemudian Yesus membunuh semua orang yang berkumpul melawan Dia dalam perang itu. Dia melakukannya dengan berbicara. Itulah pedang yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi, Yesuslah yang disebut setia dan benar dan sabda Tuhan. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Namanya disebut Firman Tuhan. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua, yang dengannya ia dapat menyerang bangsa-bangsa. Di pakaiannya dan di pahanya tertulis nama, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta pasukan mereka, berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu, dan melawan pasukannya. Binatang itu telah diambil, dan bersamanya nabi palsu itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala belerang. Sisanya dibunuh dengan pedang penunggang kuda itu, pedang yang keluar dari mulutnya. Wahyu 19, 11-13, 15-16, 19-21. Setelah Yesus mengalahkan Antikris, barulah Ia mengikat setan selama 1000 tahun. Dalam ayat-ayat ini, naga itu adalah setan. Saya melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga itu, si ular tua, yaitu iblis dan setan, yang menipu seluruh bumi yang berpenduduk, dan mengikatnya selama 1000 tahun, dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutupnya, dan menyegelnya di atasnya, sehingga dia tidak boleh lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sampai masa 1000 tahun itu berakhir. Setelah itu, dia harus dibebaskan untuk waktu yang singkat. Wahyu 20, 1-3. Yesus kemudian akan memisahkan orang-orang percaya yang disebut domba dari orang-orang tidak percaya yang disebut kambing. Orang percaya bisa memasuki kerajaan Yesus di bumi. Orang-orang kafir dikirim ke api abadi, neraka. Dalam kitab suci ini, Yesus adalah anak manusia. Tetapi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan,
Dan Dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian Raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah, diberkati Bapa-Ku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Kemudian Dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25, 31-34, 41. Kabar baik tentang kedatangan Yesus kembali adalah setiap orang yang beriman kepada Yesus selama masa kesusahan besar dapat hidup bersama Yesus sekarang. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus akan memerintah dari Yerusalem. Dia akan memiliki banyak pembantu yang akan memerintah bersamanya. Semua orang yang diangkat atau dibangkitkan pada saat pengangkatan, termasuk di antara mereka yang akan memerintah seluruh bumi. Dalam kitab suci ini, merekalah yang duduk di atas takhta. Aku melihat takhta-takhta, lalu mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus, dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda di dahi dan di tangan mereka. Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Orang-orang mati lainnya tidak akan hidup sampai masa 1000 tahun itu berakhir. Ini adalah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Wahyu 20, 4-6. Tapi bukan itu. Yesus juga membangkitkan tubuh semua orang percaya di Perjanjian Lama dan orang-orang yang meninggal selama masa kesusahan besar. Dalam ayat-ayat di atas, jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena Yesus mengacu pada orang-orang kudus pada masa kesusahan besar. Mereka juga mendapatkan tubuh yang dimuliakan sekarang. Ayat di bawah ini memberitahu kita bahwa Michael, seorang malaikat, akan berperang melawan setan selama perang. Setelah Yesus menyelamatkan umatnya, banyak orang yang tertidur akan terbangun dan menerima kehidupan abadi. Ini adalah orang-orang percaya Perjanjian Lama yang mendapatkan tubuh baru sekarang juga. Lihat juga, Mazmur 50, 1-6. Saat itu Michael akan berdiri, Pangeran Agung yang membela anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa, bahkan sampai pada masa yang sama. Pada saat itu umatmu akan dibebaskan, yaitu setiap orang yang ditemukan tertulis di dalam kitab. Banyak orang yang tidur dalam debu tanah akan terbangun. Ada yang mendapat hidup yang kekal, dan ada yang mendapat malu dan hina yang kekal. Tetapi engkau, Daniel, tutup mulutmu dan meteraikanlah kitab itu, bahkan sampai akhir zaman. Tapi lakukanlah sampai akhir. Fatau kamu akan beristirahat dan mendapat warisanmu pada akhir zaman. Daniel 12, 1-2, 4, 13. Jika Anda tertinggal, beriman kepada Yesus, dan Anda masih hidup pada kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang itu akan hidup dalam kerajaan Yesus di bumi bersama Anda. Anda akan hidup di bumi bersama Yesus dan di antara makhluk abadi. Betapa keren dan mengagumkannya ini. Terakhir, Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Kerajaan ini dimulai dengan orang-orang percaya saja. Ingatlah bahwa Yesus bukanlah satu-satunya yang kembali pada kedatangannya yang kedua kali. Yesus membawa semua orang yang ada di surga bersamanya. Itulah orang-orang percaya di Perjanjian Lama dan orang-orang kudus di masa kesusahan besar. Dia juga membawa orang-orang yang diangkat dan orang-orang percaya yang dibangkitkan pada saat pengangkatan. Mereka yang percaya abadi akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan duniawinya. Biarkan kedatangan pemerintahan Yesus memberi Anda kenyamanan dan kedamaian. Jika Anda beriman kepada Yesus, apa yang Anda alami saat ini di bumi sama buruknya dengan hidup Anda. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa pemerintahan Yesus akan menjadi masa kedamaian dan kemakmuran yang tak tertandingi di bumi. Dia mengacu pada Yesus, dan mereka mengacu pada orang-orang yang hidup di kerajaan milenial. Aku akan bergembira karena Yerusalem, dan bergembira karena umatku. Adan suara tangisan dan suara tangisan tidak akan terdengar lagi di dalam dirinya. Yesaya 65, 19.
Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan mengambil keputusan mengenai banyak bangsa. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa dan mereka juga tidak akan belajar perang. Yesaya 2:4. Rasul Paulus memberitahu kita ketika Yesus muncul, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka yang tertinggal dan dianiaya karena iman mereka kepada Yesus. Anda akan memujinya pada hari itu. Anda akan memberinya kemuliaan karena Anda percaya. Dan Tuhan akan memberikan ketentraman bagi Anda yang sedang dianiaya dan juga bagi kami saat Tuhan Yesus menampakkan diri dari surga. Dia akan datang bersama malaikat-malaikatnya yang perkasa dalam api yang menyala-nyala, menjatuhkan hukuman atas mereka yang tidak mengenal Allah dan atas mereka yang menolak menaati kabar baik dari Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum dengan kebinasaan kekal, selamanya terpisah dari Tuhan dan dari kuasa kemuliaan-Nya. Ketika Dia datang pada hari itu, Dia akan menerima kemuliaan dari orang-orang sucinya, pujian dari semua orang yang beriman. Dan ini termasuk kamu, karena kamu percaya pada apa yang kami ceritakan kepadamu tentang Dia. Jadi kami terus berdoa untuk Anda, memohon kepada Tuhan agar memampukan Anda menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan-Nya. Semoga Dia memberi Anda kekuatan untuk mencapai semua hal baik yang didorong oleh iman Anda. Tesalonika, kedua 1, 7-11 terjemahan hidup baru. 42.7. Pertahanan terakhir setan. Apa yang terjadi dengan setan? Dialah dalang di balik semua pemberontakan ini. Ketika Yesus kembali, Yesus mengikatnya selama 1000 tahun. Lalu menjelang akhir pemerintahan 1000 tahun Yesus di bumi, setan dilepaskan. Hal ini memicu pertempuran besar terakhir di bumi. Ini adalah ujian terakhir bagi umat manusia. Orang-orang yang hidup di akhir periode milenial akan memutuskan siapa yang benar-benar mereka percayai dan beriman, Yesus atau setan. Dalam ayat-ayat ini, orang-orang kudus adalah orang-orang yang beriman. Kota yang dicintai adalah Yerusalem. Setan adalah iblis, dan antikristus adalah binatang buas. Dan setelah 1000 tahun itu, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, Yajuj dan Majuj, untuk mengumpulkan mereka berperang. Tiang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka naik melintasi lebar bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota tercinta. Api turun dari surga dari Tuhan dan melahap mereka. Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Wahyu 20, 7-10. Sungguh menyedihkan untuk dipikirkan, namun banyak orang yang hidup pada akhir pemerintahan milenium Yesus akan memilih untuk bergabung dengan setan. Angka tersebut digambarkan sebagai pasir laut. Sulit untuk memahami bagaimana seseorang yang pernah hidup bersama Yesus dan semua orang percaya yang abadi akan berpaling kepada setan. Setan diberi waktu untuk mengumpulkan para pengikutnya, dan kemudian dia berperang melawan Yesus. Tapi ini bukan perang. Anda membaca bahwa Tuhan menghentikannya sebelum pertempuran, dimulai dengan hujan api dari surga. Kemudian Tuhan melemparkan setan ke neraka, di mana dia akan menghabiskan kekekalan. 42,8. Penghakiman tahta putih besar Tuhan. Setelah Yesus mengalahkan setan, penghakiman takhta putih Allah yang besar dimulai. Beberapa hal terjadi setelah pertempuran terakhir. Setiap orang yang pernah hidup yang belum dibangkitkan akan dibangkitkan pada saat ini. Berikutnya, Yesus menghakimi setiap orang untuk menentukan di mana mereka akan menghabiskan kekekalan, surga atau neraka. Sekarang penghakiman ini hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Yesus. Semua orang yang tidak percaya akan berdiri di hadapan Tuhan di atas takhta putihnya. Aku melihat takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari wajahnya bumi dan langit lenyap. Tidak ditemukan tempat bagi mereka. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta, dan mereka membuka buku-buku. Buku lain dibuka, yaitu buku kehidupan. Orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Kematian dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua, lautan api.
Barang siapa tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20, 11-15. Kitab suci di atas mengatakan, Tuhan menghakimi orang mati berdasarkan perbuatannya. Orang-orang ini mati secara rohani. Mereka tidak pernah dilahirkan kembali. Mereka percaya pada diri mereka sendiri dan perbuatan baik mereka untuk keselamatan. Masalahnya adalah pekerjaan mereka tidak sempurna dan dibutuhkan kesempurnaan untuk hidup di surga jika dosa Anda belum diampuni. Dalam ayat-ayat di bawah ini, kita belajar bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Setiap dosa yang Anda lakukan terhadapnya, segala sesuatu yang menurut Anda telah Anda lakukan secara rahasia, Dia tahu. Tidak ada satupun ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Semuanya tersingkap dan tersingkap di depan mata Dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Ibrani 4:13 versi Internasional Baru. Sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dengan segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat. Pengkhotbah 12:14. Ingatlah bahwa Anda harus memutuskan di mana Anda ingin menghabiskan kekekalan. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk tinggal bersamanya jika Dia tidak mau. Tuhan menciptakan neraka untuk para malaikat jahat dan berdosa, bukan untuk umat manusia. Dia menciptakan segala sesuatu yang indah untuk kita, langit, bumi, dan segala isinya. Satu-satunya cara agar Anda dapat lolos dari penghakiman terakhir ini adalah jika Yesus adalah pembela Anda. Anak-anakku yang terkasih, aku menulis ini kepadamu agar kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika ada orang yang berbuat dosa, kami mempunyai pembela di pihak Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang benar. Dialah korban penebusan atas dosa-dosa kita, bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2, 1-2 versi Internasional Baru. Anda tahu, kita semua bersalah. Kita masing-masing adalah orang berdosa, dan tidak seorang pun di antara kita yang layak hidup bersama Tuhan selamanya. Namun Tuhan menganggap kematian Yesus sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Jika Anda menaruh iman Anda kepada Yesus dan percaya bahwa Dia telah mati karena dosa-dosa Anda telah diampuni, bebas, dan bertekad untuk tidak bersalah. Sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Timotius yang pertama 2, 5-6. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6:23. Jika Anda memilih untuk tidak percaya bahwa Yesus telah membayar tebusan Anda, maka Anda akan dinyatakan bersalah karena menjadi orang berdosa di hadapan Allah yang sempurna dan kudus. Setan telah menuduh Anda siang dan malam di hadapan Tuhan. Naga besar itu dilemparkan ke bawah. Si ular tua, dia yang disebut iblis dan setan, penipu seluruh dunia. Aku mendengar suara nyaring di surga yang mengatakan, telah dijatuhkan pendakwa saudara-saudara kita, yang siang dan malam menuduh mereka di hadapan Allah kita. Wahyu 12, 9-10. Orang berdosa tidak bisa hidup kekal bersama Tuhan, jadi tujuanmu adalah neraka. Kitab suci pertama dalam pasal ini memberitahu kita bahwa siapapun yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama setan. Ini disebut kematian kedua. Adapun orang-orang yang beriman, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi mereka mendapat kekebalan selama penghakiman terakhir ini. Ketika Tuhan melihat mereka, Dia melihat Yesus. Mereka dianggap layak karena Yesus layak. Semua orang percaya yang beriman kepada Yesus akan masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan di surga. Orang-orang percaya berada pada kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Wahyu 20:6. Anda dapat menuliskan nama Anda dalam buku kehidupan Yesus. Anda dapat lolos dari penghakiman takhta putih Allah yang terakhir. Anda bisa hidup selamanya bersama Tuhan di surga. Inilah yang harus Anda lakukan untuk diselamatkan. Percaya kepada Yesus yang diutus Tuhan. Karena itu mereka berkata kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan Allah, yaitu kamu harus percaya kepada Dia yang diutusnya." Yohanes 6, 28-29. 42,9. Langit baru dan bumi baru.
Inilah akhir dunia yang sebenarnya. Banyak orang mengacaukan hal ini dengan perang Armageddon atau pertempuran terakhir melawan setan. Kenyataannya adalah bahwa dunia tidak pernah berakhir, namun ia dijadikan baru. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru. Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang terdahulu tidak akan diingat atau diingat. Yesaya 65:17. Tuhan harus menciptakan langit baru dan bumi baru. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah menempatkan seluruh ciptaan di bawah kutuk. Menjadikannya baru adalah cara Dia menghilangkan kutukan. Dalam ayat ini, kita melihat Tuhan memberitahu Adam bahwa tanah itu terkutuk. Kepada Adam Dia berkata, "Karena kamu telah mendengarkan suara istrimu dan telah makan dari pohon yang Aku perintahkan kepadamu, dengan mengatakan, 'Jangan memakannya, tanah dikutuk demi kamu.'" Kejadian 3:17. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa sejak saat itu seluruh ciptaan Allah mengerang dan membusuk. Sebab menurutku penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diwahyukan kepada kita. Sebab ciptaan menantikan dengan penuh pengharapan akan anak-anak Allah yang akan dinyatakan. Sebab ciptaan itu tunduk pada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena Dia yang menundukkannya, dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari belenggu pembusukan ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama menderita kesakitan. Bukan hanya itu saja, kita sendiri yang sudah menerima buah sulung roh, bahkan kita sendiri juga mengeluh dalam hati menantikan pengangkatan anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Roma 8:18-23. Sama seperti Tuhan memulihkan Anda dari kutukan dosa, Tuhan juga akan memulihkan seluruh ciptaannya dari kutukan. Tuhan memberi orang percaya tubuh baru yang kekal. Tuhan menciptakan bumi yang benar-benar baru dan surga yang benar-benar baru. Hal ini terjadi setelah pemerintahan 1000 tahun Yesus di bumi. Tuhan membakar bumi yang lama dan menciptakan bumi yang baru, di mana orang percaya bisa hidup bersama Tuhan selamanya. Kisah ini memiliki akhir yang luar biasa. Pertama, dalam ayat-ayat ini kita melihat Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru. Kita belajar bahwa kematian tidak ada lagi. Semuanya akan hidup selamanya. Tidak akan ada lagi rasa sakit atau tangisan. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, tempat tinggal Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi duka, tangisan, kesakitan, dan sebagainya. Hal-hal pertama telah berlalu." Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Wahyu 21:1, 3-5. Kemudian Tuhan menciptakan kota suci baru, Yerusalem baru. Ini adalah kota paling spektakuler. Ia memiliki jalan-jalan emas dan gerbang mutiara. Aku melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Fondasi tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis batu berharga. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Masing-masing gerbang terbuat dari 1 mutiara. Jalanan kota itu terbuat dari emas murni, seperti kaca transparan. Wahyu 21:2, 19, 21. Selanjutnya kita melihat pohon kehidupan melintasi kota suci. Kutukan itu dicabut. Hewan tidak lagi memakan satu sama lain. Canak-anak bisa bermain dengan ular beludak. Tidak ada yang akan menyakiti atau membinasakan di seluruh bumi. Di seberang sungai dan di sana ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 jenis buah, menghasilkan buahnya setiap bulan. Daun pohonnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada kutukan lagi. Wahyu 22:2-3. Serigala akan tinggal bersama anak domba, dan macan tutul akan tidur bersama anak kambing, anak sapi, anak singa, dan anak sapi yang gemuk. Dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Sapi dan beruang akan merumput. Anak-anak mereka akan berbaring bersama. Singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain di dekat lubang ular kobra. Dan anak yang sudah disapih akan meletakkan tangannya di sarang ular berbisa.
Mereka tidak akan melukai atau membinasakan di seluruh gunung suciku. Fatau bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Yahweh. Yesaya 11, 6-9. Dalam ayat ini Yesus berkata, "Jangan biarkan hatimu gelisah. Dia telah mengatasi dunia." Memang benar, dan hal-hal menakjubkan menanti mereka yang beriman kepadanya. Hal-hal ini sudah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu boleh mendapat damai sejahtera. Di dunia ini kamu mempunyai masalah, tetapi jangan bersorak, saya telah mengatasi dunia. Yohanes 16, 33. Papa B.